Shalom adik-adik semua, apa kabarnya pada hari ini? Sebelumnya, Kalisa mau menyapa adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Kalisa senang sekali adik-adik tetap semangat, dan Kalisa berharap kalian semua masih dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat ya. Oke, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, Kalisa mengajak adik-adik semua untuk berdoa. Bapa yang berada di dalam surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan atas perlindungan, atas penyertaan-Mu selama seminggu ini Tuhan. Kami semua tetap dalam perlindungan-Mu Tuhan. Kami boleh diberikan berkat, kami boleh diberikan sukacita-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan memuji dan menyembah Engkau. Biarlah dengan hati yang sukacita kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jericho, Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. You can talk about the men of Gideon, you can talk about the men of Saul, but there's none like good old Joshua and the battle of Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Right up to the walls of Jericho, with spear in hand, go, go, bend them horns, Joshua cried, 'cause the battle is in my hand. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. When the ram sheep horns began to blow, and the trumpets began to sound, Joshua told them to give a shout, and the walls came tumbling down. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh
Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus. Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita, kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Pimpin kami Roh Kudus untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Pasti dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam ibadah sekolah minggu. Nah, tadi kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Kak Dea undang kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangan, tutup matanya, Kak Dea mau berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sudah memuji menyembah Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami telinga seorang murid yang mau dengar-dengar akan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik. Nah, Kak Dea mau bertanya dulu nih, siapa di sini yang menyaksikan serta ini pernah berjanji kepada seseorang? Misalnya berjanji kepada mama, berjanji kepada papa atau papi atau dedi. Nah, pasti kalian berusaha untuk menepatinya ya. Tapi ada juga yang biasanya janjinya itu tidak ditepati, tidak dilakukan. Nah, itu tidak baik ya. Sebaiknya kalau kita berjanji sama seseorang, kita harus menepati janji kita. Adik-adik tahu nggak? Tuhan berjanji kepada anaknya. Tuhan berjanji kepada Yosua. Apa janji Tuhan kepada Yosua, adik-adik? Tuhan berjanji akan memberikan kota Yeriko. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu ya video yang berikut ini.
Beri jalan bagi raja. Seluruh kota ini sangat panik dan yang mereka lakukan hanyalah baris berbaris. Iya, dan lihat, sekarang mereka kembali ke perkemahan. Mungkin ini semacam tipuan. Tidak, mereka pasti baru sadar kalau rencananya gagal. Dan kita aman di balik tembok ini. Aneh, kita berbaris seolah ingin menyerang. Setelah kelilingi kota satu putaran, lalu pulang. Begitu selama 6 hari. Jadi, itu rencananya. Sabar, Chris. Besok akan ada yang berbeda. Ada apa ini? Mereka sudah mengelilingi kota 7 kali, tapi tetap masih takut menyerang kita. Kasihan mereka. Sebentar lagi juga mereka pulang. Berseru karena Tuhan telah memberi kita kota ini. Sudah menolong kalian di Jericho. Kami janji untuk melindungi dia dan keluarganya. Dan kita akan tepati janji itu. Pergi ke rumahnya dan bawa mereka keluar. Ayo! Itu, tali yang merah. Rahab, bawa ayah, ibu, kakak dan adikmu, juga semua keluarga yang bersamamu. Mau kalian apakan kami? Demi keselamatanmu, tinggallah di dekat perkemahan Israel yang aman. Ayo semua ikut mereka. Kalian akan dilindungi orang Israel. Mereka sudah berjanji. Adik-adik sudah menyaksikan kan filmnya tadi? Bagus ya? Hebat banget. Nah, sebelumnya kita lihat dulu Alkitab kita. Kita buka ya sama-sama di Yosua pasal 6 ayat yang kedua. Pada yakin adik-adik pengen tahu apa sih janjinya Tuhan kepada Yosua? Kita buka ya, kita baca ya. Nah, Yosua 6 ayat yang kedua, inilah janji Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Nah, janji Tuhan kepada Yosua dan bangsa Israel adalah memberikan kota Yeriko, adik-adik. Tapi ada satu masalah, adik-adik. Kota Yeriko itu dilindungi oleh sebuah tembok yang besar, tinggi, dan tebal, sehingga sangat sulit sekali untuk masuk ke dalam kota Yeriko. Tapi Tuhan udah berjanji bahwa Tuhan akan memberikan kota Yeriko itu kepada Yosua dan bangsa Israel. Tapi apa yang harus dilakukan Yosua? Tuhan perintahkan kepada Yosua agar Yosua dan pasukannya, bangsa Israel, berjalan mengelilingi tembok Yeriko, adik-adik. Hari pertama
mereka berjalan mengelilingi tembok Yeriko dengan pasukannya, dengan seorang imam yang membawa sangkakala yang berupa seperti tanduk domba. Di bawahnya kemudian ada tabut Allah di belakangnya, dan di belakangnya lagi pasukan. Begitu ramai sekali mereka mengelilingi pada hari pertama. Kemudian setelah selesai balik ke perkemahan adik-adik. Hari kedua seperti itu juga sampai dengan hari yang ke-6. Dan tibalah saatnya hari yang ke-7. Pada hari yang ke-7, Yosua dan pasukannya dan imam-imam yang membawa sangkakala itu harus mengelilingi tembok Yeriko selama 7 kali adik-adik. Jadi hari yang ke-7 tembok itu dikelilingi sebanyak 7 kali. Nah, ketika putaran yang ke-7, barulah Yosua memerintahkan sangkakalanya ditiup bersuara panjang, dan mereka semua bersorak-sorai. Haleluya. Akhirnya tembok itu runtuh adik-adik. Luar biasa memang firman Tuhan. Luar biasa janji Tuhan ya adik-adik. Nah, Yosua adalah seorang yang taat, seorang yang percaya kepada Tuhan, yang percaya kepada janji Tuhan. Dan satu lagi, Yosua adalah seorang yang rajin berdoa adik-adik. Dia selalu bertanya kepada Tuhan di dalam doanya adik-adik. Nah, kalau Tuhan sudah berjanji, pasti akan ditepati janjinya. Nah adik-adik, tadi di film tadi ada satu tokoh wanita kan? Nah, adik cerita dulu di sini sebentar ya. Wanita itu bernama Rahab. Rahab ini pernah menyelamatkan pengintai Israel yang datang ke kota Yeriko. Ketika orang Kanaan mencari pengintai itu di rumah Rahab, Rahab menyembunyikannya agar dua pengintai tadi tidak tertangkap. Padahal Rahab itu kan orang Kanaan, orang yang tinggal di Yeriko gitu. Tapi dia percaya karena orang Israel akan merebut kota Yeriko gitu. Nah, akhirnya ketika tembok Yeriko rubuh dan bangsa Israel mulai masuk ke kota Yeriko, semuanya diambil barang-barang yang ada di kota Yeriko itu, dan di sebuah rumah ada seutas tali merah yang keluar dari jendela yang menandakan bahwa itu tempat tinggalnya Rahab. Yosua memerintahkan agar tidak menangkap Rahab, tetapi agar menyelamatkan Rahab dan seluruh keluarganya adik-adik. Nah, suatu hal yang luar biasa ya. Akhirnya Rahab percaya kepada Tuhan adik-adik. Nah, di sini kita belajar tentang taat kepada Tuhan, tentang berdoa, percaya kepada kuasa Tuhan, dan kita belajar untuk menepati janji kita adik-adik. Ya, cerita tadi adalah bagaimana Tuhan berjanji kepada Yosua untuk memberikan kota Yeriko, dan Yosua melakukan tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan akhirnya kota Yeriko setelah dikelilingi selama 7 kali, dan hari yang ke-7 dikelilingi sebanyak 7 kali, tembok Yeriko rubuh dan bangsa Israel berhasil merebut kota Yeriko adik-adik. Nah, itu adalah cerita singkat Kak Dewi pada pagi hari ini. Kak Dewi harap adik-adik bisa mengerti ya. Nanti di rumah dibaca lagi di Alkitabnya Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai selesai ya. Kalau nggak salah itu sampai ayat yang ke-27 adik-adik. Adik-adik kalau mau cerita lengkapnya lagi, baca Alkitabnya di Yosua 6 ayat 1 sampai 27. Nah,
Poin hari ini ingat tadi ya, bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Yang kedua adalah kita percaya kepada janji Tuhan. Yang ketiga, kita tetap setia untuk selalu berdoa dan mengandalkan Tuhan, adik-adik, seperti Yosua yang selalu taat percaya kepada Tuhan. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik semua diberkati Tuhan, adik-adik semua dalam keadaan sehat, dan mama papa juga di rumah dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebelumnya, kita akhiri dengan doa ya. Yuk kita lipat tangan kita, tutup matanya. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua dengan firman Tuhan. Engkau mengajar kami untuk selalu taat, percaya, dan rajin berdoa Tuhan Yesus. Karena ada kuasa di setiap doa-doa yang boleh kami naikkan Tuhan. Dan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadikan kami anak-anak-Mu seorang pendoa-Mu Tuhan, yang menaikkan setiap doa-doa kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.